Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama saya Chandra di Crypto Newbie Analyst. Per hari ini saya bakalan update pergerakan harga Bitcoin kembali, tapi sebelum masuk ke update harga Bitcoin, saya bakalan update terlebih dahulu dari market cap keseluruhan kripto per hari ini, yang mana posisi market cap mengalami penurunan kembali sekitaran 0,44%. Ya, yang dimana posisi market cap kripto per hari ini masih tetap berada di kisaran 1,03 triliun rupiah, yang dimana kalau misalnya kita melihat dari posisi top 10 cryptocurrency, ya, per hari ini Solana mengalami penurunan kembali, ya, menjadi ranking 11, dan Polygon atau Matic mengalami kenaikan ranking menjadi ranking 10, yang dimana posisi per hari ini, ya, Matic mengalami kenaikan atau per 24 jam posisi Matic mengalami kenaikan sekitaran 5,83%, Cardano mengalami penurunan sekitaran 0,26%, untuk Dogecoin mengalami penurunan sekitaran 3,37%, untuk XRP mengalami penurunan sekitaran 1,9%, untuk BNB mengalami penurunan per 24 jamnya 0,52%, untuk Ethereum mengalami penurunan 0,33%, dan untuk Bitcoin mengalami penurunan 1,68%. Untuk per hari ini posisi market kripto ada yang hijau dan ada juga yang merah, ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi ini, ya, masih wajar-wajar saja posisi market Bitcoin masih tertahan di kisaran 20.500-an lah, ya, 20.500 sampai 20.600-an. Jadi itu saja untuk update market cap kripto per hari ini. Kita langsung masuk aja. Kita sudah berada di posisi chart Bitcoin, yang dimana posisi ini, ya, posisi apa itu pergerakan harga Bitcoin yang sekarang itu hampir sama dengan pergerakan yang ada di posisi dari tanggal 18, ya, 18 Juni sampai tanggal 13 Agustus. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari posisi ini, pergerakan si posisi market itu cenderung posisi pergerakannya itu korektif, ya, yang dimana di posisinya ketakutan bagi saya akan ada penjualan yang besar-besaran, yang dimana si posisinya akan break area trendline, dan ya sudah, posisinya ketika si posisinya sudah berhasil break area posisi trendline ini, berarti posisinya akan ketakutan saya untuk Bitcoin per hari ini, ya, atau untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan, ya, ketakutannya posisi market Bitcoin ketika break area trendline yang ini, dia bakalan terus berada di area bawah untuk jangka panjangnya. Mungkin karena kita sudah memasuki crypto winter, ya, ada kebanyakan orang atau apalagi Eropa yang mana posisinya sedang mengalami krisis gas, ya, berarti sangat membutuhkan banyak kebutuhan di Eropa, makanya mereka pada jualan kripto. Takutnya terjadi penjualan yang besar-besaran sampai mengakibatkan posisi market Bitcoin berhasil break area posisi trendline, dan berarti kalau misalnya si posisi market Bitcoin berhasil break area trendline ini, dia testing, ya, kemungkinan Bitcoin akan mencoba testing lagi ke area range 19 ribuan. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi close harga Bitcoin per hari ini, si posisinya close-nya merahnya tebal banget, ya. Ini tebal banget, berarti menandakan bahwasannya di posisi area 21.400 sampai 21.500 di sini ada order block sell yang cukup tebal, yang dimana ketika dia berhasil menyentuh harga ini, ya, terjadi massive sell. Mungkin untuk sekarang karena si posisi market Bitcoin berhasil bertahan di posisi area trendline ini, akan mencoba untuk push to top lagi, ya, entah itu si posisinya itu 20.800 atau dia akan melanjutkan kenaikannya sampai 20.500, ya, atau 20.600-an, 20.600 sampai akhirnya dia breakdown ke area bawah, ya. Jadi dia ngebikin semacam fake out untuk mengambil area likuidasi yang ada di 20.500 atau 20.600
400-an. Kalau misalnya kita melihat dari posisi time frame daily, close-nya ini nggak bagus ya teman-teman, berarti posisi seller sudah masuk ke market yang mengakibatkan posisinya sekarang terjadi penjualan yang cukup lumayan besar-besaran ya di Bitcoin per hari ini. Kalau misalnya kita melihat dari posisi time frame hourly ya, aduh kegocek terus kursornya guys, mohon maaf. Si posisi market Bitcoin per hari ini masih tetap bertahan di posisi area trendline, berarti yang mana si posisi area trendline ini sangat dipertahankan oleh para buyer, sehingga si posisi buyer itu tidak mau melihat Bitcoin berhasil break area trendline ini ya, berhasil break area trendline ini. Kalau misalnya terjadi area konsolidasi, kalau misalkan sekiranya posisi market Bitcoin terkonsolidasi di area sini ya, dan terjadi posisi pattern continuation untuk melanjutkan penurunan, berarti kita bakalan melihat posisi Bitcoin akan jatuh ke range kisaran 20 ribuan lagi ya, yang dimana di posisi ini adalah posisi area paling kuat untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya di sini terjadi breakdown area trendline dan si posisinya itu membuat pola continuation di area bawah trendline, opini saya akan melanjutkan ke area bawah sampai menyentuh ke kisaran 20.000 sampai 20.100 untuk posisi market Bitcoin per hari ini. Karena kalau misalnya kita melihat dari sini si posisinya ya lumayan penjualannya lumayan besar-besar ya, yang dimana kalau misalnya kita melihat si posisi kenaikannya itu cukup korektif tapi penjualannya besar-besaran, kenaikannya korektif, penjualannya besar-besaran, kenaikannya korektif dan penjualannya besar-besaran. Berarti di area sini para para seller tidak mau melihat harga Bitcoin berhasil break sampai ke 21.600 atau sampai ke 21.800-an ya, apalagi si posisinya masuk ke range kisaran 22.600 atau 22.800, yang dimana di posisi ini ada apa? Ada posisi area order block sell ya, yang dimana ini juga bisa dipertahankan oleh para seller ya, sehingga posisinya kalau misalnya dia berhasil untuk break area ini ya, continuation di sini break lagi, berarti dia akan reach ke area sini ya. Tapi untuk jangka dekat per hari ini ya, karena kita melihat posisi market Bitcoin jatuh ya, jatuh lumayan signifikan untuk per hari ini. Menurut saya ya, atau opini saya, si posisi market Bitcoin akan ada bouncing terlebih dahulu ke area range 20.900. Kalau misalkan di posisi ini dia ngebentuk semacam pola continuation ke area bawah ya, semacam bullish flag atau ini ya, bullish flag seperti ini, akan melanjutkan kenaikannya sampai ke kisaran 21.400 lagi, mencoba testing area posisi supply yang ada di sini. Kalau misalkan di posisi sini dia berhasil untuk terreject kembali di area sini, berarti di sini akan ada potensi terbentuk yang namanya double top ya. Double top berarti ya sudah, posisi market Bitcoin akan jatuh ke area range 20 ribuan atau 20.100. Kalau misalkan di posisi area ini tidak mampu untuk bertahan, berarti kita bakalan melihat posisi harga Bitcoin jatuh ke kisaran 19.200 atau 19.100, yang dimana posisi ini adalah posisi area imbalance ya. Di area sini ada posisi area imbalance yang belum terjemput, atau ada area demand yang belum pernah termitigasi, yang dimana berarti kalau misalkan si posisinya tersideways lagi di area sini ya, si posisi market Bitcoin berhasil untuk tersideways ya, kita melihat misalnya posisinya naik ya, terreject di area sini, turun sideways ya, atau enggak si posisinya naik di sini, turun ya sudah, kita bakalan melihat posisi market Bitcoin jatuh ke kisaran 20.100 sampai 20 ribuan ya, kalau misalkan di area. Jadi untuk pergerakan atau update
harga Bitcoin per hari ini cukup sekian teman-teman, karena kalau misalnya tadi saya bahas atau ulang sekali lagi, berarti kalau misalkan dia terreject di area kisaran 21.400 sorry sampai 20.100 500 ya, berarti di sini akan terjadi yang namanya pola double top, yang dimana kalau misalnya si posisinya terreject ya, kita akan melihat si posisi market Bitcoin jatuh sampai ke ranging 20 ribuan. Kalau misalkan di area sini terbentuk semacam pola bearish flag ya, bearish flag atau continuation untuk penurunan lebih lanjut, berarti kita akan melihat posisi market Bitcoin jatuh sampai ke 19.200 atau 19.500an ke area sini. Jadi sebelum adanya pola yang memang ada celah untuk saya masuk ke market Bitcoin ya, saya mungkin bakalan masuk, tapi saya menunggu dulu area posisinya terkonfirmasi apakah si posisi market ini berhasil untuk terreject atau akan melanjutkan kenaikannya kembali. Mungkin untuk update per hari ini cukup itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. So thank you yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe untuk mendapatkan info lanjutan tentang pergerakan harga Bitcoin teman-teman. So jangan lupa juga untuk do your research, karena apa yang saya jelaskan di video ini bukanlah salah satu financial advice untuk membeli atau menjual salah satu aset kripto yang kalian punya. Jadi tetap pertanggungjawaban ketika kalian berada di market itu adalah pertanggungjawaban kalian sendiri. Mungkin itu saja sekali lagi updatean hari ini tentang Bitcoin atau tentang cryptocurrency. Dari saya Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.